普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，成愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨祈上人行三问心礼，问心，再问心，三问心。感恩师兄师姐，请坐。Ya, selamat pagi師兄師姐. Karena師兄師姐yang kos hari ini membantu. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa ya. Silakan host. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心愿心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。现在天下间，人心也是动荡不安，咱人爱虔诚，祈祷天下平安，四大调和。这是咱爱认真，这不是口头上讲的，是要打从内心真诚的祈祷，为天下祈求平安，人心调和啦，这就是人间的福。祈求天下无灾，岁岁年Hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Kanannya Kanunsan dan Kaisi ya. Hari ini luar biasa maknanya. Saya Indra Ramli dari Medan. Hari ini didampingi mitra baji saya, Madiono Sesiong, silakan. Baik, terima kasih Seung Indra Ramli. Selamat pagi, cawan semuanya, Seung semuanya. Kangen Sanung Kreise, kangen pada tim Singkasang yang sudah menyiapkan semuanya untuk hari ini. Kangen yang sudah bergabung di Zoom ya. Hari ini saya bersama mitra bajik saya, Indra Ramli, sama Diono dari Barat 1, akan membacakan Intisari Sutra Terate bab 21 tentang kekuatan gaib tata kata episode 1792, yaitu tentang dengan kesadaran, berkah, dan kebijaksanaan berada di tengah orang banyak untuk menghimpun jalinan berkah.
Demikian untuk pengantar, silakan. Ya, kanan sesiong ya. Hari ini ada 3 kata ya, kesadaran, berkah, dan kebijaksanaan. Kesadaran mungkin kita sudah ngerti, berkah dan kebijaksanaan untuk siapa? Nanti kita sama-sama simak ya. Catatan tangan. Dalam menapaki jalan bodhisattva, hendaknya bertekad untuk membangkitkan bodhicitta dari kendaraan besar, mempraktikkan dharma sejati dari kendaraan besar, serta menjaga sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Kita menerapkan keheningan, pemadaman, kelembutan, dan kesabaran, serta mengenakan jubah agung dari lautan pencerahan. Dengan kesadaran serta dilengkapi dengan berkah dan kebijaksanaan, berada di tengah orang banyak untuk menghimpun jalinan berkah. Next session. Yang pertama, melatih diri tidak membangkitkan bodhicitta, sama artinya tidak melatih apa-apa. Wow, bodhicitta, lalu bodhicitta, apakah itu bodhicitta? Kita tahu itu adalah benih kebudayaan. Kita tahu bodhicitta adalah sikap mementingkan makhluk lainnya. Kita juga tahu bodhicitta adalah seseorang yang menekuni jalan menuju ke pencerahan. Itulah bodhicitta. Jadi tidak membangkitkan bodhicitta sama artinya tidak melatih apa-apapun ya. Setiap orang harus hidup sesuai aturan dan disiplin, barulah keselamatan dan tentraman dapat terjaga. Aman dan tentram adalah berkah. Saat kondisi aman, kita mendengar dharma. Saat kondisi tidak aman, harus segera membahas dan membicarakan dharma untuk menenteramkan hati dan membimbing orang. Master tadi juga menjelaskan ya orang yang bisnis ya kemudian sampai berbuka cabang di luar negeri tidak cukup ingin nomor 1. Tetapi apakah yang paling penting? Master mengatakan damai dan aman adalah nomor 1 ya. Jadi saat kondisi aman kita mendengar dharma. Saat kondisi tidak aman harus segera membahas, membicarakan dharma untuk menenteramkan hati dan membimbing orang. Ajaran Buddha ketika didengar dapat mengurai kerisauan dan kesedihan. Setelah dipahami, kemudian membangkitkan cinta kasih. Gelombang pandemi ini merupakan sebuah pembelajaran. Dalam masa memetik pelajaran besar, semua orang saling terhubung, menggunakan jaringan untuk menghubungkan hati, saling peduli, dan menyebarkan kata-kata baik. Dicontohkan tadi, Master menjelaskan bagaimana kejadian pandemi Taiwan, Jepang, Korea itu dekat, tapi di seberang lautan. Bagaimana mereka terhubung? Tadi disebutkan teknologi juga ya, bisa kontak, bisa melalui handphone, wifi segala macam. Kemudian bersatu hati, saling menghubung, saling memberikan informasi dan memberikan perhatian ya kepada sesama. Para relawan di luar negeri saling bersatu hati dan harmonis, di mana sekelompok orang yang berada dalam kondisi aman. Mereka memberi perhatian terhadap hal masyarakat dan perhatian antar sesama. Mereka tahu melindungi diri dan memberi perhatian serta bersumbangsi. Mereka adalah bodhisattva dunia. Tentu saja ya, bodhisattva itu mempunyai hati bodhicitta. Next session. Baik, saya akan membacakan intisari kedua. Meskipun pandemi sangat menakutkan, namun makhluk dengan cinta kasih berkesadaran sangatlah menghangatkan. Kehidupan yang penuh cinta kasih adalah tidak boleh membunuh. Hidup yang bersih dan jernih akan membawa keselamatan dan ketenteraman. Dengan menjaga dan mempertahankan niat pikiran baik dan bajik, serta niat tekun bersemangat dalam mendengarkan dhamma. Ini disebut kebijaksanaan. Sesungguhnya kita hidup di zaman ini adalah zaman yang telah diceritakan oleh Buddha pada masanya, di mana Buddha terus menyampaikan bagaimana cara menyebarkan dhamma setelah beliau parinirwana. Buddha berpesan agar dharma terus-menerus disebarkan dan diwariskan hingga sampai kepada kita sekarang, dan kita sekarang lebih harus menyebarkan ajaran kendaraan besar ke masa depan. Ya, pokok poin pentingnya menurut saya sih di sini menekankan bahwa
cinta kasih itu salah satu solusi. Jadi tetap aja kita kalau ada niat tulus dengan cinta kasih, hal-hal yang mungkin tadinya kita anggap sesuatu yang menakutkan dan sebagainya, itu juga akan istilahnya dapat diatasi ya. Tentunya kita tetap menggunakan hal-hal yang logis juga, misalnya di saat pandemi, menjaga kesehatan, istilahnya menjaga jarak, memakai masker dan seterusnya itu sesuatu yang logis dilakukan. Tetapi bukan berarti kemudian terlalu menjauh ya. Kita lihat pada masa dulu ya, ketika ada satu kasus COVID, kelihatannya satu wilayah yang sangat luas bahkan merasa, waduh sangat-sangat berbahaya dan seterusnya, sangat terpengaruh. Secara pikiran semua orang terpengaruh. Sehingga ketakutan yang berlebihan ini justru menimbulkan kerisauan batin yang luar biasa ya kepada banyak orang. Jadi kalau kita ingat kembali pada masa-masa dulu, masa COVID itu, ya hanya satu kasus, kemudian menyebar begitu cepat melalui media sosial itu luar biasa pengaruhnya. Dan kita ya benar-benar karena memang sama-sama tidak tahu, maka kemudian benar-benar kayak menghindari menjauh luar biasa. Namun di sini asalkan kita memiliki cinta kasih yang berkesadaran, tentu saja kita bisa mempraktikkan cinta kasih itu dengan sangat baik. Misalnya ketika ada tetangga yang mengalami hal-hal seperti halnya menderita atau terjangkit COVID, kita berusaha membantu. Misalnya masa-masa isolasi zaman dulu tentu saja saya juga mempraktikkan ya. Ada tetangga yang kemudian terkena COVID, kemudian tidak dapat berpergian kemana-mana, tetangga saling membantu, yaitu mengirimkan makanan, baik yang siap saji maupun yang harus dimasak lebih dahulu, tetapi pada prinsipnya sebagai wujud bahwa kita peduli terhadap tetangga kita, kita kasih mereka kemudian agar mereka juga terjaga, kita juga terjaga. Nah, Eh, pada prinsipnya kita menyadari bahwa berkah itu kan memang didapatkan karena kita usahakan juga. Oleh karena itu ya tentu saja dengan bekal yang kita cinta kasih, kemudian juga kemudian apa namanya dari praktek-praktek yang kita lakukan sehari-hari itu diharapkan kita selalu kan memiliki niat baik. Niat baik ini menjadi pedoman utama sebagai penting untuk kita ya, karena niat baik dan pandangan yang benar ini adalah bagian dari kebijaksanaan kita. Jadi dengan memiliki pikiran baik, niat baik, kemudian juga pandangan yang baik ini, kita akan lebih bijaksana. Artinya apa? Tidak mudah menghakimi juga, tidak mudah memberikan penilaian, tetapi lebih cenderung mempromosikan hal-hal baik, juga menyebarkan hal-hal baik, menyebarkan dharma. Di bagian nomor dua ini kan misalnya tentang kehidupan cinta kasih adalah tidak boleh membunuh. Yang diseji adalah praktiknya adalah dengan tidak dengan bervegetarian ya, dengan bervegetarian. Tentu saja ini sangat baik jika dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Tapi memang harus dipahami juga kita harus memiliki kebijaksanaan karena banyak juga yang mungkin belum terkondisi meskipun kita istilahnya sudah memiliki niat baik ya, tapi harus memahami juga ternyata banyak orang yang juga belum bisa. Nah, saya lihat master ini luar biasa ya dalam hal ini ya, menyebarkan dharma ini dengan tidak istilahnya memberikan istilah penilaian-penilaian, tapi lebih terus di istilahnya air itu adalah disiram terus dengan air dharma ini, kemudian di berkali-kali ya, di berkali-kali sehingga meresap ke dalam batin. Dan ya saya yakin pada saatnya nanti orang-orang yang belum vegetarian pun akan kemudian menjadi tergerak justru karena bukan karena melihat ini adalah sesuatu yang dipaksakan, tetapi karena memang tergerak karena memang eh, dari hati nurani itu sendiri. Tapi tugas kita memang adalah menyebarkan dharma. Nah ini kita sudah memiliki hari ini adalah memiliki media yang luar biasa ya, kekuatan gaib yang dulu sangat abstrak kemudian sekarang menjadi teknologi ya, yang kemudian kita bisa mengakses Dharma dengan mudah, tapi di sisi lain juga kita harus waspada karena tidak semua Dharma adalah eh, kita tetap harus memiliki sikap kritis karena tidak semua Dharma itu sesuai dengan kapasitas kita ya. Saya teringat kembali kepada nasihat Ajahn Chah juga ya, bahwa sebenarnya belajar Dharma ini eh, secukupnya lah. Kepanjangan kagak kebanyakan juga kurang bagus, ke kekurangan juga kurang bagus. Artinya sesuai praktek kita juga mengiringi demikian. Kalau di dalam buku Ajancah itu mengibaratkan seperti ini. Kalau kita ingin petik mangga gitu ya, kita ingin petik mangga, maka istilahnya ambillah
galah yang sesuai, yang memang sesuai dengan tingginya mangga itu gitu. Kalau kepanjangan juga semuanya kurang pas, kependekan juga susah gitu loh. Jadi sebenarnya kita belajar Dharma juga sesuai kapasitas, tapi yang penting di dalamnya adalah disertai dengan praktek terus-menerus dan kemudian kita berusaha mewariskan Dharma ini kepada orang lain, menginspirasi sebanyak mungkin orang untuk berbuat baik, berbuat hal-hal yang positif, bergabung dengan komunitas baik seperti Ceci ya. Dan Dharma di dalam kendaraan besar ini adalah menekankan kembali adalah memberi manfaat kepada orang lain. Dharma yang lain bukan berarti tidak bagus, tetapi penekanan di Dharma Mahayana yaitu adalah jalan Bodhisattva, di mana kata kunci utamanya adalah memberi manfaat buat orang banyak dan kemudian tidak hanya fokus kepada kebaikan untuk diri sendiri. Demikian untuk nomor 2. Baik, Kanon Seseong ya. Kita lihat ya, naskah sutra. Orang yang mampu menegakkan sutra ini telah pun melihat diriku, juga telah melihat Buddha Prabhutarana dan para Buddha belahan mereka. Melihatku pada hari ini mengajari dan membimbing para bodhisattva. Sutra Teratai bab 21. Next session. Ya, yang ketiga, mereka melihat 3 sosok Buddha berada dalam persamuan puncak Gunung Nasar ini. Juga melihat aku pada hari ini mengajarkan ajaran Bodhisattva, membuka dan menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha, agar para makhluk memahami dan memasukinya. Dalam rangka mengajari para Bodhisattva, makanya sekarang membabarkan Sutra Teratai. Setiap orang adalah setara dengan Buddha. Sifat tatata dimiliki oleh setiap orang. Hanya saja manusia tersesat, sehingga tidak tahu bahwa dirinya juga memiliki pandangan yang setara dengan Buddha. Memiliki kebijaksanaan sedemikian rupa seperti Buddha, juga memiliki pandangan dan pemahaman mendalam seperti Buddha. Kita manusia melihat sesuatu hanya permukaannya saja. Yang dilihat oleh Buddha sangatlah menyeluruh. Aku yang disebut oleh Buddha adalah tatata, dari aku yang universal. Buddha datang memberi pengajaran kepada kita, yaitu mengajarkan kepada kita tentang aku yang sejati, kembali kepada sifat tatata yang demikian adanya. Sifat semula yang dimiliki setiap orang. Shengziche mungkin di yang ketiga ini lebih mudah kita cerna ya. Tetapi saya pernah mendengar Sanzen Kaisi ya waktu beberapa waktu lalu kita sering mendengar bahwa kita ini dikatakan setara ya, di sini juga dikatakan setara. Lalu Buddha dengan manusia kita yang awam, kenapa disebut setara? Ya, di sini setiap orang adalah setara dengan Buddha. Sifat tatata dimiliki. Sifat tata dimiliki setiap orang, sifat apa? Yang kita kan juga harus tahu apanya yang setara. Ternyata Master hanya menjawab dengan ringan, yang setara adalah cinta kasih. Jadi manusia bagaimanapun tarafnya, bagaimanapun kelakuannya, setiap manusia yang sadar ya, yang normal, tetap mempunyai hati cinta kasih sebagaimana Sang Buddha. Nah, kenapa cinta kasih disebut di dalam kaitan setara ini? Karena Master mengatakan bahwa cinta kasih itu unlimited. Jadi kita tidak bisa mengukur suatu cinta kasih seseorang sebesar berapa. Jadi cinta kasih yang setara. Nah, yang lainnya saya kira cukup jelas ya. Next session. Intisari keempat, sutra ini menjelaskan tentang sifat Dharma, Dharmata dari Buddha. Orang yang melihat sifat Buddha berarti melihat tubuh Buddha, Buddha kaya. Dharma yang dibabarkan oleh yang tersadarkan. Berharap kita dapat menghayatinya walaupun kita masih makhluk awam, kita juga dapat menjadi makhluk dengan cinta kasih berkesadaran. Kita hendaknya menggenggam kehidupan ini untuk mendengarkan Dharma, menamaki jalan Bodhisattva, dan pada akhirnya dapat mencapai kebuddhaan.
Ketika kembali untuk melihat sifat hakiki, berarti melihat Prabhutaratna. Ketika melihat sifat berbeda-beda, berarti melihat para Buddha belahan raga. Aksara Mandarin Shui kembali atau berindung berarti membalik kegelapan menuju terang, membalik kerisauan dan pikiran tak bercabang makhluk awan, menggunakan satu niat pikiran yang jernih murni untuk kembali ke sifat hakiki kita. Pada saat itulah kita dapat melihat Buddha Prabhutaratna. Kita mulanya memiliki hakikat kebudaan, namun kita meninggalkannya, dan saat ini kembali dan bersatu di dalam hati sebagai satu kesatuan. Intisari keempat ini berkaitan dengan hal yang hakiki ya, sifat kehakikian yang paling mendasar dari setiap manusia. Jadi dalam ajaran Buddha, sebenarnya memang kita semua adalah orang-orang, makhluk-makhluk yang memiliki benih kebudayaan. Artinya, titik puncaknya sebenarnya ya sama yang dicapai Buddha juga, punya potensi untuk menjadi sama-sama Buddha semuanya. Karena kita memiliki benih yang sama gitu. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah bahwa kita masih banyak kotoran batin, kita masih banyak noda-noda batin. Kemudian kita baru mungkin menuju jalan itu ya, belum belum benar-benar di atas jalan, tapi baru menuju jalan itu, berusaha mencari jalan ini dari belajar Dharma. Sedangkan sama Sang Buddha misalnya, itu adalah seseorang yang memang sudah sampai ke tujuan. Perbedaannya di situ, tetapi sebenarnya modal awalnya sama. Makanya dikatakan semua manusia, bahkan semua makhluk sebenarnya adalah memiliki benih kebudayaan dan kemudian juga memiliki bodhicitta juga aspirasi untuk menjadi Buddha ya. Dan di sini kalau kita bicara tentang Prabhuratna ini bisa disimbolisasi sebagai bahwa Buddha masa lampau ini pun sebenarnya ya hadir terus sebagai kebenaran gitu loh. Kebenaran yang tidak akan lekang waktu, kapanpun ada dengan kondisi yang sama terus. Sehingga ketika kita bicara tentang pembabaran sutra di Puncak Burung Nazar ya di Gijakuta misalnya, itu selain Buddha Sakyamuni juga ada Buddha Prabhutaratna di mana ini penegasan bahwa Dharma itu tidak mendua juga. Dharma ini adalah kebenaran yang mutlak yang sebenarnya kapanpun, dimanapun, itu selalu sama. Kalau kita sudah berbicara Dharma yang para mata ya yang sudah di duniawi. Kalau kita masih banyak perbedaan-perbedaan tentang hakikat dharma, kadang kita masih terjebak pada dharma-dharma duniawi, di mana dharma duniawi sebenarnya adalah dharma-dharma yang masih memiliki unsur-unsur kesepakatan sesama manusia dalam rangka untuk tujuan-tujuan ya hubungan baik antara manusia menciptakan masyarakat yang harmonis dan seterusnya itu tidak selalu urus yang para mata yang ada di duniawi atau yang lokutara ya pokoknya yang kebenaran-kebenaran yang mutlak dan seterusnya enggak tapi kita di sisi lain juga punya namanya dharma-dharma duniawi untuk kehidupan sehari-hari karena memang kita hidup di masyarakat yang masih seperti itu tapi ditekankan di sini bahwa menurut saya yang keempat ini bahwa eh, intinya kita semua memiliki benih kebudayaan yang sama dengan seorang sama Sang Buddha sekalipun ya. Cuman kita udah pernah meninggalkan dan mulai sekarang ini mari kita sama belajar Dharma hingga hari ini kita berusaha menuju jalan Dharma itu, kemudian menapaki jalan Dharma itu menjadi jalan Bodhisattva. Kita sudah mulai di situ yang entah kapan ya, saya katakan entah kapan memang perjalanan super panjang yang mungkin kita tidak usah risau kapan sampainya, tetapi kita terus tapaki setapak demi setapak karena ketika kita sudah memulai berarti kita sudah melangkah menuju ke sana. Praktek dengan cinta kasih berkesadaran, cinta kasih dan kemudian menjadi praktek cinta kasih berkesadaran yang kemudian menjadi ciri khas para makhluk agung ini, ya. Kemudian kita terus coba untuk praktekkan juga di dalam kehidupan kita, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Karena memang pada prinsipnya ketika kita memilih kendaraan besar, kendaraan Mahayana, itu tidak lain adalah memberikan manfaat buat orang lain. Fokusnya adalah keluar. Jadi fokus keluar itu artinya bukan mengabaikan yang ke dalam, tapi artinya keluar itu berusaha dengan tulus, dengan keyakinan, dengan kesungguhan hati ya bahwa ini adalah sesuatu yang benar. Kemudian
kita benar-benar memberikan manfaat buat orang lain. Karena kita semua yakin bahwa hukum karma kan adil. Dengan keyakinan kita bahwa hukum karma adil, hukum karma objektif, maka tidak ada keraguan nanti saya dapat apa ya gitu ya. Nanti balikannya dapat apa ya. Kalau kita yakin 100% hukum karma, pasti kita lebih akan tulus dalam menjalani kehidupan dan memberikan manfaat buat orang lain. Demikian untuk nomor 4. Nah, sekarang kita yang kelima, intisari. Yang kelima, ini berarti hati Buddha dan hati makhluk adalah tiada beda. Para makhluk pada dasarnya memiliki sifat hakiki, batin yang murni. Baik makhluk awam maupun makhluk suci adalah begitu, pada dasarnya tiada beda. Di mana bedanya hanya pada masih berada dalam kebingungan atau sudah tercerahkan saja. Orang-orang yang berkesempatan untuk melihat sifat Buddha, di mana dalam setiap pikiran penuh dengan niat untuk membina diri dan berharap bisa mencapai jalan kebuddhaan, adalah para bodhisattva sekalian. Jika kita mempraktekkan jalan bodhisattva, kita melangkah maju, melangkah mendekati sifat Buddha yang setara dengan Buddha. Bersungguh hati mendengarkan Dharma merupakan bodhisattva. Berharap Dharma seperti air jernih, menjernihkan kotoran batin kita seperti kulkas, membersihkan makanan non-vegetarian, menggantinya dengan sayuran dan wanginya buah. Asalkan bersungguh hati, Buddha ada di hadapan. Lebih bersungguh hati lagi akan masuk ke dalam batin Buddha, dalam tataran yang sama. Tadi Master juga menjelaskan tentang pingxiang ya, itu di kulkas ya. Eh, dalamnya berisi cuma buah dan sayuran. Begitu buka kulkasnya tercium ya harumnya buah dan segarnya sayur-sayuran. Seperti menggambarkan kita mengarahkan kita lebih ke makanan yang lebih sehat ya sebenarnya. Dikatakan waktu itu karena masa pandemik ya, jadi mengurangi makanan-makanan uh, makhluk hidup ya, seperti itu. Tapi ini saya terpikir tadi Master menjelaskan sangat uh, membuat saya memikirkan ya. Kita sering mendengarkan kebijaksanaan, kemudian berkah ya. Di judul hari ini juga disebutkan berkah dan kebijaksanaan berada di tengah orang banyak. Lalu terus kebijaksanaan itu untuk siapa? Berkah itu untuk siapa? Tadi Master ada sepenggal di kalimatnya, kebijaksanaan untuk diri sendiri ya, untuk diri sendiri. Berkah itu untuk masyarakat luas, dunia semesta. Kita sering memohon berkah. Ternyata berkah itu untuk dunia semesta, untuk masyarakat luas. Kita mungkin bisa feel ya, berkah itu sebenarnya ada feel gitu, bahwa kita membuat sesuatu yang baik, kita merasakan hati yang senang, gembira, sukacita, tidak merasa lelah. Kadang kita kalau udah masuk seperti dicuci ya. Namun kebijaksanaan itu untuk kita sendiri. Seperti yang kemarin itu, 做中学，学中学. Kita bekerja sambil belajar. Kita berbuat sambil belajar. Setelah kita belajar, kita mengetahui maknanya. Kita mengetahui jalan yang paling baik. Dan kita bisa merangkumnya semua. Sehingga itu menjadi suatu final ya. Satu goal ya. Satu target, satu pengertian. Sehingga kita menjadi tahu. Nah itulah bijaksana. Nah bijaksana itu untuk diri kita sendiri ya. Kita tiap hari diberikan sharing-sharing yang sangat bagus ya dari Master. Saya kira yang kelima yang terakhir ya, Kanen Sesiong Sece yang telah mengikutinya. Madiana Sesiong saya kira ada yang resign ya ini ya. Ya, Sudah silakan, Seung. silakan Vivian Sece. 感恩三等开师，感恩师兄师姐，感恩Maliono dan Indra 师兄。Naskah Sutra. Orang yang mampu menegakkan sutra ini telah pun melihat diriku, juga telah melihat Buddha Prabhutaratna dan para Buddha belahan ragaku, juga melihatku pada hari ini mengajari dan membimbing para bodhisattva. Sutra ini menjelaskan tentang sifat Dharma, yaitu Dharma dari Buddha, dan orang yang melihat sifat Buddha berarti telah melihat
tubuh Buddha atau budidaya. Ketika kita kembali melihat sifat hakiki kita, berarti kita melihat Prabhutaratna, yaitu ketika melihat sifat yang berbeda-beda, berarti kita melihat para Buddha belahan raga. Dan orang-orang yang berkesempatan untuk melihat sifat Buddha dalam setiap pikiran itu penuh dengan niat untuk membina diri dan berharap bisa mencapai jalan kebudaan. Ini adalah para bodhisattva sekalian. Jadi di sini dikatakan bahwa tempat berlindung itu membalik arah dari kerisauan dan pikiran bercabang, mengubahnya menjadi sifat hakiki yang murni dan tak ternoda. Membalik dari kegelapan menuju terang dengan satu niat pikiran murni, sehingga dapat melihat Buddha Prabhutaratna. Dan makhluk awam itu memiliki pikiran kotor dan juga telah meninggalkan Buddha Dharma dan tubuh Dharma dari Buddha. Jadi makhluk awam dan suci itu memiliki sifat hakiki batin yang murni. Tetapi makhluk awam itu berada dalam kebingungan atau ada yang sudah tercerahkan. Dan penderitaan di dunia itu disebabkan oleh ketidakharmonisan batin beberapa orang. Sehingga energi keruh, pikiran jahat muncul. Dan sekelompok kecil orang ini dapat meninggalkan keresahan di seluruh masyarakat dan negara. Sehingga menyebabkan banyak penderitaan bagi banyak orang. Dan demikian juga seperti gelombang pandemi. Ini merupakan karma kolektif para makhluk. Jadi hanya dengan kita menyelaraskan batin, mensucikan batin manusia, dunia akan bebas dari bencana dan masyarakat akan damai dan harmonis. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya, Gan Seceh Filiang yang sudah merangkum kembali untuk materi hari ini dan sekaligus mengingatkan kita ya bahwa sebenarnya penting sekali untuk kita berupaya terus untuk menyucikan hati kita masing-masing karena memang demikianlah kunci untuk kedamaian dunia ya. Tadi dikatakan bahwa gara-gara beberapa orang saja artinya sekelompok orang kecil sekelompok kecil orang artinya hanya sedikit orang itu juga bisa menjadi masalah ketika memang itu ada ketidakselarasan di dalam dirinya. Oleh karena itu sebenarnya kita punya andil di sini. Mari sama-sama untuk berusaha mensucikan hati masing-masing sehingga kita juga turut berperan untuk perdamaian dunia. Demikian, Seung. Ada lagi yang mungkin yang lain ini. Kita tunggu nih, Seung. Benar. Masih sepi Yang nih ya. tadi saya ada Oh, ini ada nih. ini siapa ya? Oh, mungkin terpencet. Osi tadi. Oh, sih siapa? Ya, saya Susiung. Oh ya, silakan Ong Ciwe ya. Silakan Ong Ciwe Sang ya. Ya, Ya, silakan. Sang. kanan Susiung. Ya, kanan Indra Susiung. Kanan Madiana Susiung. Kanan Susiung Sicie. Kanan ya kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari ya. Ya ini hari ini juga merupakan satu berkah ya Indra Susiung ya. Bahwa mendengar Indra Susiung dan Madiano Susiung memberikan pengetahuan-pengetahuan di dalam intisari ya membuat kita semakin lebih bersemangat begitu ya. Intinya sih lebih membuat kita bersemangat begitu ya. Semoga juga teman-teman yang hadir pada hari ini juga selalu bersemangat ya. Ya memang tentang berkah dan kebijaksanaan ini kita hari ini sangat luar biasa ya. Kalau kita ingat di kehidupan Sang Buddha, tentunya tidak mudah untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain, begitu ya. Uh, dan sekarang kita dengan mudah, begitu. Jadi ada berkah dan juga ada guru yang selalu mendampingi, mengingatkan kita, sehingga uh, kita bisa selalu berusaha lah menumbuhkan kebijaksanaan kita. Ya tadi juga saya menyampaikan tentang
yang kemarin ya, Madiono Susio udah sharing juga ya tentang 6 kata ya, demi ajaran Buddha dan demi semua makhluk ya. Ya memang ini sangat luar biasa. Kalau cuma 3 kata saja, itu atau demi ajaran Buddha saja, atau hanya demi semua makhluk saja, ini tentunya akan memiliki makna yang berbeda. Namun adanya demi ajaran Buddha dan demi semua makhluk, ini memang sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itu hari ini juga tadi mengutip ya dari apa yang disampaikan oleh Master, yaitu membabarkan Dharma akan menenteramkan hati orang begitu ya. Namun dalam kadangkala kita berusaha ya ini apa sharing gitu ya. Kita ingin misalnya menenteramkan hati orang terus dengan cara membabarkan Dhamma. Namun kadangkala bisa terjadi penolakan-penolakan ya. Penolakan karena mungkin kalau misalnya dia mengeluarkan pendapat sesuatu dengan masalah dia, kita mohon maaf ya, mungkin langsung menyampaikan sesuai dengan Dharma begini, 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 begitu ya. Sehingga timbul konflik di situ. Saya masih ingat cerita tentang tentang koin ya, koin, koin yang biasa kita masukkan ke dalam celengan bambu ya. Koin itu kan selalu mempunyai 2 mata sisi ya, yaitu suka digunakan untuk pertandingan sepak bola ya, untuk di awal pertandingan ya, apakah angka atau bunga atau rumah begitu ya. Jadi pada saat seseorang itu melihat dari sisi yang lain, sedangkan kita melihat dari sisi yang lain, ini memang biasa menimbulkan konflik begitu ya. Contohnya misalnya, ya misalnya suci itu untuk orang-orang yang sudah mampu misalnya atau bagaimana begitu ya. Memang kita mau tidak mau harus berusaha menenteramkan hatinya ya. Kalau kita, mohon maaf, kalau kita langsung mungkin menjelaskan bisa konflik juga ya. Ya jadi kita berusaha ya, termasuk saya ya, maksudnya hal ini saya juga berusaha terus ya, meskipun kadang gagal juga. Jadi ya, saya berusaha menerima. Ya, begitu ya. Iya, jadi bersama-sama melihat bersama-sama dengan dia melihat dari sisi yang lain. Oh iya, ya, iya terus begitu ya, menerima pendapatnya dulu sehingga hatinya bisa lebih tentram gitu ya, tidak menambah gejolak ya. Nah, pada saat kita setuju dengan pendapatnya, maka saya mencoba untuk menanyakan mengapa kamu punya pikiran begitu gitu kan, apa sebabnya, sehingga saya bisa mengetahui begitu apa sih yang sedang ada dalam pikiran dia begitu ya. Nah, barulah kita bisa me- memilih dari apa yang sudah tadi Indra Susun sharingkan, Madonna Susun sharingkan, ya yang si Cie sharingkan, kira-kira apa yang harus saya katakan nih supaya dia bisa lebih tenang begitu ya. Nah, oleh sebab itu memang dengan banyak pengetahuan ini ya membantu lah ya, sangat membantu sekali kita untuk membabarkan Dharma dan yang bisa menenteramkan hati orang lain ya. Ya memang sehingga kita bisa menghimpun ya jaringan berkah yang berkelanjutan dari kehidupan ini ke kehidupan selanjutnya ya. Ya kanan ya, Madiano Sisiong, kanan Indra Sisiong, kanan Sisiong Sicie, kanan. Ya, kanan ya, Ong Ciwe Sesiong sharingnya cukup lengkap ya untuk sesuai episode hari ini ya. Tadi dikatakan damai dan tenang. Sebenarnya ya, tenang sama dengan aman juga ya. Jadi benar-benar hari ini yang di-sharingkan oleh master kita itu sangat identik dengan judul hari ini ya. Kebijaksanaan berada di tengah orang banyak, menghimpun jalinan berkah. Jadi yang paling nomor satu itu dikatakan damai dan aman. Apa gunanya? Kita organisasi diperluas, bisnis diperluas, ya kemana-mana, luar negeri, mau nomor satu, kata Master ya. Tapi selalu risau ya kalau tidak mencapainya. Ya tentunya kita secara dharma kehidupan kita ingin maju ya. Jadi di sini dikatakan kontrol diri sebenarnya. Kemudian Eng Cie Sise mengatakan guru yang mendampingi kita. Saya terpikir memang benar ya, kalau kita belajar hari ini dan seterusnya, kemarin, hari ini seterusnya,
tentunya harus ada guru ya. Jadi di Ceci itu kita benar-benar mendapatkan suatu berkah sebenarnya ya dari master kita. Kadang-kadang kita kurang ngerti, kadang-kadang kita juga memikirkan apa artinya ini. Begitu cepat master memberikan contoh yang sangat mudah kita cerna ya, seperti pagi ini juga. Oke, karena Ông Ciwe Sesiong tadi sudah raise hand. Suceng Sesiong silakan. Ya, pagi Indra Sesiung dan Madiano Sesiung. Kanan Sang dan Haise ya. Sesiung ini kanan juga tim Simpasian. Ini secara ini ya, tanpa sadar saya kalau mau sharing selalu suka seperti ini ya Sesiungnya. Nah, ini Master menjelaskan ya, selama ini Sang Buddha di persamuan juga kasih kode ya, ketika menjentikan jari atau ada suara seperti itu ya, artinya persamuan mau dimulai lagi. Tentu ya, persamuan selama 7 tahun lebih itu ada berhenti ya, kemudian ada mulai lagi. Nah, ini berkaitan dengan bab 21 kekuatan gaib. Sesungguhnya kita penuh berkah ya. Sekitar seminggu lagi ini sudah berakhir bab 21. Ya, sangat singkat ya bab 21, kemudian akan masuk ke bab 22. Itu juga singkat ya, mungkin 1-2 bulan selesai. Kemudian bab 23, lebih kurang kita akan menyelesaikan seluruh ceramah master Sutra Teratai ya. Jadi sebenarnya Sutra Teratai ini ada 28 bab. Namun master ya masih sampai ke bab 23 itu pun belum selesai ya session cek. Kita coba berharap ya mungkin master bisa melanjutkan ya. Dan kita belum tahu ya setelah selesai sampai bab 23 ini si pasien ini mengikuti Taiwan ya. Taiwan akan kemana kita ikut ya. Mungkin apakah akan mengulang atau bisa-bisa ya Taiwan akan ke pertobatan sutra pertobatan air samadhi ya. Tapi kemungkinan mungkin diulang dari bab 1 kecuali ya Master bisa live dalam waktu yang sangat singkat ini. Namun demikian mengulang juga sangat luar biasa ya. Nah contohnya nanti saya coba masuk di Intisari nomor 3 sih Pan. Oh, OC Sesiung ya, tolong dibantu ya. Intisari nomor 3. Nah, sebelumnya kemarin karena waktunya sangat singkat, saya ingin tambahkan sedikit ya. Kemarin di riwayat suci bagian ke-7 ada disinggung tentang eh, Taisi, Tase ya, kemudian Insun Tause, kemudian master kita ya, Cheng Yen Fase. Nah, ini merupakan 3 generasi ya, Sisung Suci. Insun Tause merupakan kakek guru kita, beliau merupakan guru ya, guru dari master kita. Sedangkan Taisi Tase itu merupakan guru dari Insun Tause. Nah, apa yang kita pelajari dari Taisi Tase dan Insun Tause adalah mereka merupakan pelopor ya, pelopor Buddhism yang humanitarian ya. Nah, itu adalah jalan bodhisattva. Jadi selama ini ajaran Mahayana masih berkutat di teori, ya berkutat di teori, walaupun secara teori pembahasannya menuju ke praktek jalan bodhisattva. Nah, dari Taisi Tase kemudian menurun ke Insun Tause dan yang terakhir menurun ke master kita ya, Master Cheng, itu baru benar-benar dipraktekkan dalam sebuah yayasan Buddha Ceci ya. Jadi Master Cheng belajar dari Insun Tause, dari Taisi Tase itu adalah sebuah ajaran ya yang mengembangkan teori ajaran Buddha menjadi praktek ke memberi manfaat pada orang banyak. Itu yang disebut berlandaskan kemanusiaan. Nah, kalau Taisi Tase ini kita bisa lihat ya. Kalau Sesung Suci perhatikan dalam setiap teks ceramah master ini, yang bagian pertama master ya, kalau Sesung Suci perhatikan teksnya warna kuning, yang bagian pertama adalah catatan tangan ya. Catatan tangan itu dibuat sendiri oleh master ya, demi memudahkan kita memasuki naskah sutra. Kemudian turun-turun ke bawah lagi di bagian tengah biasanya yang warna kuning lagi adalah naskah sutra. Kalau judulnya naskah sutra itu adalah kutipan dari Sutra Teratai. Nah, karena ini sesiung naskah sutra ini berarti kutipan ya, kutipan asli apa adanya dari naskah Sutra Teratai ya. Kemudian ada lagi hari ini ada nggak ya? Oke, sesiung penjelasan naskah sutra. Nah, penjelasan naskah sutra itu Master mengambil dari beberapa buku ya. Salah satu adalah buku karangan Taisi Tase ya tentang penjelasan Sutra Teratai.
Ya, Ong Susyung nggak tahu ada nggak ya. Kalau ada teks warna kuning yang berjudul Penjelasan Naskah Sutra ya. Demikian ya Sisyung CC. Dalam setiap ceramah tentang sutra teratai, Master ada membuat catatan tangan ya. Kemudian mengutip dari naskah sutra, semuanya itu Master jelaskan. Kemudian ya, Master agar ceramah itu lebih bagus, Master mengutip dari buku yang ditulis Taisi Tase ya, yaitu Penjelasan Sutra Teratai. Jadi sebenarnya Sisyung CC. Master sudah demikian lengkap menjelaskan sutra teratai ini, ya bahkan dilengkapi dengan karangan Taisitase dan ya membuat catatan tangan sendiri. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah menjelaskan ya bagaimana naskah sutra ini beserta penjelasannya itu dipraktekkan oleh Sisyung Cece di Cuci ya. Atau kadang-kadang ada kejadian yang terjadi di dunia ini yang Master merasa bermanfaat dan berkaitan dengan sutra teratai ini. Oke, itu tambahan dari riwayat Cici bagian ketujuh yang kemarin ya. Oke, kemudian saya masuk ke intisari nomor 3 ya. Ong Ciwi Sisyung kanan ya. Nah, di sini ada 3 sosok Buddha ya, Sisyung Cici. Siapa sih 3 sosok Buddha? Kita kembali ke bab 11 ya. Bab 11 itu adalah tentang munculnya stupa permata. Nah, di persamuan ini pada saat di sekitar berarti pertengahan ya, bab 11 dari 28 bab itu bab 11 kira-kira sudah di pertengahan ya Sisyung CC. Karena bab-bab yang sangat panjang itu adalah bab 1, 2, 3 dan bab ke-7. Jadi pada saat itu ya di bab 11 itu muncul seorang Buddha membawa stupanya namanya Tuo Paufo atau Buddha Permata ya, stupa permata. Nah, Buddha ini membuat persamuan menjadi ada 2 orang Buddha ya, Buddha Sakyamuni dan Buddha Stupa Permata. Oke, jadi sebenarnya di satu Sanshin Tachin Suci ya menurut ajaran Buddha itu hanya satu Buddha ya sebagai guru ajaran. Tetapi Buddha Stupa Permata ini bukan datang sebagai guru ajaran. Beliau datang sebagai mendukung ya, mendukung pembuktian bahwasanya setiap Buddha pada saat akan parinibbana akan membabarkan sutra teratai. Jadi Buddha Stupa Permata ini juga menyampaikan ya, beliau di masa kehidupan lampaunya tidak membabarkan sutra teratai, mengingatkan kita bahwasanya perlu jalinan jodoh. Ya, jalinan jodoh ini dengan para makhluk ya masih kurang sehingga tidak ada yang memohon. Tidak ada yang memohon beliau untuk membabarkan sutra teratai. Namun demikian beliau ya agak spesial juga bisa mencapai kebuddhaan. Jadi pada saat akan mencapai kebuddhaan, pada saat akan parinibbana, beliau membangkitkan ikrar bahwasanya di mana ya, di mana di dunia ketika ada seorang Buddha membawakan sutra teratai, beliau akan muncul ya untuk mendukung dan menjadi saksi. Oke, jadi di 3 sosok Buddha ini satu lagi adalah Vincent Fo. Vincent Fo itu adalah apa ya namanya ya bahasa Indonesianya Belahan. belahan raga Buddha ya, belahan raga Buddha. Nah, siapa sih belahan raga Buddha ya? Master beberapa kali menjelaskan bahwasannya ya seperti kita ya, seperti kita para murid yang bersungguh hati ya, bersungguh hati memiliki tekad berikrar ya untuk mendukung lah ya, mendukung praktek jalan bodhisattva ya. Jadi orang-orang seperti itu punya guru ya, guru pembimbing itu boleh diibaratkan seperti Buddha belahan raga ya, bukan sudah menjadi Buddha, tetapi belahan raga dari Buddha tersebut. Nah, di persamuan ini pada saat di bab 21 ini ya muncul sangat banyak para bodhisattva ya, para bodhisattva dari penjuru lain. Nah, mereka diibaratkan adalah belahan raga Buddha Sakyamuni. Kenapa? Karena mereka merupakan orang yang menerima ajaran dari Sang Buddha. Kemudian mereka merupakan orang-orang yang berikrar ya untuk membantu Sang Buddha menegakkan sutra teratai ya di dunia saha ya. Juga ada yang membagikan ikrar menegakkan sutra teratai ini di dunia lain. Nah, jadi 3 sosok Buddha itu yang dimaksud. Bagian penting dari intisari nomor 3 hari ini kalau kita perhatikan adalah Kaise Uru ya. Ada hurufnya di sini ya, Kaise Uru. Kaise Uru itu dibagi 2 bagian ya, Kaise dan Uru. Kaise itu adalah membuka dan menunjukkan ya. Mungkin Sisyung Cece kalau perhatikan udah sering mendengar dan Master juga sering menjelaskan. Kaise itu adalah membuka dan menunjukkan. Kemudian Uru adalah memahami dan memasuki. Sebenarnya ya sutra teratai ini kata kuncinya adalah 4 aksara ini Sisyung Cece.
Jadi Sang Buddha membuka dan menunjukkan sutra Trayakta ini atau jalan bodhisattva untuk mencapai kebudaan. Ya, jadi Sang Buddha membuka dan menunjukkan. Oke. Kemudian Uru itu memahami dan memasuki itu tergantung kepada para makhluk. Tergantung kepada para makhluk ini seperti tadi Madiono Sesung menjelaskannya itu adalah kapasitas kita. Ya, jadi di mana kapasitas kita di sana yang kita capai. Namun demikian ya tadi Madiono Sesung ada menyebutkan kita belajar sesuai ya secukupnya mungkin itu ya. Tetapi Master mengingatkan kita bahwasanya kapasitas itu sebenarnya bisa kita tingkatkan dengan apa? Dengan selain belajar, memahami, juga mempraktekkannya. Ya, di praktek akan membantu kita memahami sebenarnya sih apa sih yang dimaksud dengan misalnya saparamita. Hanya di praktek kita bisa memahami ya. Kalau secara teori mungkin kita hanya mendengar bersabar, bersabar. Kalau secara teori mendengar tentang bersabar belum ketemu masalah ya gampang ya. Ya saya bersabar. Tetapi ketika digesek orang, apakah kita mampu menahankan atau melampaui ya? Nah makanya ya sebenarnya ajaran Buddha ini bisa lebih dipahami dengan mempraktekannya. Jadi Sang Buddha mengatakan ya, saya membuka dan menunjukkan kepada Anda sekalian, para makhluk, para murid. Kemudian tergantung Anda untuk memahami dan memasukinya. Kemudian di sini jelaskan ya, apa yang dibuka dan ditunjukkan, apa yang dipahami dan dimasuki itu adalah pengetahuan dan pandangan Buddha ya. Pengetahuan dan pandangan Buddha itu apa sih? Itu adalah kebijaksanaan Buddha ya. Jadi untuk mencapai kebudaan dengan belajar dari Sutra Teratai mempraktekkan jalan bodhisattva itu butuh ya, butuh sebuah proses, butuh waktu yang sangat panjang. Nah, itu adalah kita kata kuncinya sudah ada, tetapi apa sih ya, apa sih yang dibuka dan ditunjukkan, apa sih yang kita pahami dan kita masuki itu adalah kebijaksanaan Sang Buddha. Jadi sering dikatakan ya, dengan memasuki kebijaksanaan Sang Buddha kita bisa apa ya? Kita bisa seperti memiliki kebijaksanaan itu. Jadi sering disampaikan kita jadikan hati kita sebagai hati Buddha, ya buka hati kita sehingga cinta kasih Buddha bisa masuk dan kita memiliki cinta kasih itu sehingga kita bisa seperti seorang Buddha karena dasarnya kita di bagian akhir disebutkan kita juga memiliki sifat tatata atau sifat hakiki kebudaan ya. Eh, Mungkin itu ya Sesiung ya. Jadi saya tadi catat takut ketinggalan Taisi Tase Insun Tause Cengyen Fase ya Master kita itu berkaitan dengan kemarin riwayat suci yang bagian ketujuh ya. Jadi ada 3 generasi guru kita. Kita generasi keempatnya ya. Kemudian 3 sosok Buddha tadi ya, Fensen Fo, Tuo Pao Fo, dan Setyamoni Fo. Kemudian 4 huruf yang merupakan kata kunci dari Sutra Trata ini, Kaise Uru. Kaise tergantung itu ya, Sang Buddha membuka dan menunjukkan jalan. Kemudian Uru tergantung kita memahami dan memasukinya, yaitu berarti kita membaca, belajar, dan kita praktekkan. Mungkin itu ya, Indra Sesung dan Madiono Sesung, kanan Sesung C kanan. Ya, keadaan Sung ya udah luar biasa untuk hari ini memberikan pencerahan kepada kita semua. Yang pertama itu tentang informasi bahwa kita akan memasuki bab baru ya, sebenarnya bab 22, tapi sisi lain Master juga baru sampai bab 23. Nah, mudah-mudahan Master selalu sehat dan bisa melanjutkan sampai bab 28. Sambil menunggu yang lain, saya akan juga eh, ini menambahkan sedikit atau mengulas sedikit tentang 3 guru ini. Memang saya juga belajar ya dari Master ini luar biasa ya. Tapi jodoh Master ini memang adalah jodoh dengan namanya adalah Humanistic Buddhism kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia banyak juga tulisan-tulisan yang sudah mengaji adalah tentang Buddhisme humanistik, yaitu Buddhisme yang terjun ke masyarakat ya. Ini kalau di misalnya di Vietnam kayak socially engaged Buddhism gitu ya, Thich Nhat Hanh ya, meskipun itu berbeda istilah, tapi pada prinsipnya adalah membawa Buddhis, ajaran Buddha ini untuk memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat. Kalau di dalam Mahayani, pelopornya memang benar itu Master Taise tadi. Saya pelajari juga asal-usulnya sampai istilahnya Master Taise itu siapa dan kemudian Master Rinzin siapa. Itu saya pelajari ke dalam, ke dalam, ke dalam. Ya memang demikianlah pada masa dulu itu sambil menunggu nih, mudah-mudahan ada yang sharing juga nih. Master Taise ini seorang yang luar biasa. Seorang yang luar biasa itu artinya damanya udah yakin banget, mantap gitu ya. Sehingga berusaha juga belajar dari yang lain. Termasuk upaya-upaya yang dilakukan untuk mereformasi Buddhisme di China dulu.
mereformasi Sangha, mereformasi Kuil ya. Itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Master Taise. Kalau kita bisa baca-baca jurnal-jurnal tentang Master Taise, ini perannya adalah reformasi Buddhisme di Tiongkok, di Cina gitu. Karena memang waktu itu ya sejak akhir dari dinasti Qing dan Ming itu agama Buddha bisa dikatakan kacau gitu. Artinya dikendalikan pemerintah yang tidak suka juga gitu. Para biksu suruh di gunung-gunung aja sono menyepi dan seterusnya. Turun hanya pada saat upacara-upacara ritual, pemakaman dan sebagainya. Akibatnya apa yang terjadi adalah ya minat terhadap ajaran Buddha semakin menurun dan dianggap ajaran Buddha ini ajaran yang kuno, mistis dan hanya berkaitan dengan kehidupan setelah kematian gitu. Tapi dengan adanya Master Taise punya gagasan ini, ini harus direformasi. Artinya harus ada proses ini. Maka Master Taise ini menyampaikan, kalau bahasa Mandarin saya nggak paham bacanya, tapi bahasa ini adalah Rengseng apa ya, Rengseng Fujio atau Buddhisme untuk kehidupan manusia. Nah, itu saya lihat sejarahnya begitu ya. Kemudian juga dilanjutkan lagi oleh muridnya yaitu Master Jensen dengan Renjin Fujio itu Aries Buddhisme untuk alam manusia. Saya lihat tiga guru kita ini ya dari yang pertama Master Taise, Master Jensen dan Master Cheng Yen ini memiliki karakteristik yang selaras tapi ada perbedaan-perbedaan. Master tetap kritis. Kita sebagai murid Master menurut saya juga demikian ya. Kalau kita mencontoh Master sendiri, Master sangat kritis terhadap apa yang memang bisa dilakukan, bisa dikembangkan sesuai dengan masing-masing. Kalau saya lihat ya misalnya ya, kalau Master Taise itu kan ingin mereformasi Buddhis dan juga berharap itu ada perubahan cepat juga akhirnya kemudian bergabung ya istilahnya ada dekat dengan orang-orang dari Partai Nasionalis Kuomintang KMT itu eh, dari yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek ya. Jadi dalam artian bahwa itu Master Taisa ini lebih juga menggunakan aspek politik praktis gitu. Artinya dekat ke sistem-sistem politik dan seterusnya ya. Ini kalau saya lihat di situ. Kemudian ada perbedaan konsep juga bahwa ada Master Taisa itu bahwa untuk sampai mencapai kebudayaan itu paling nggak ada dua seng atau dua kendaraan ya, kendaraan manusia dan kendaraan dewa ya. Setahu saya yang bisa baca demikian. Tapi yang penegasan dari Master Jensen sendiri adalah enggak, paling jalan lurus menuju kebenaran adalah ketika kita berada di alam manusia, titik. Jadi semua Buddha dilahirkan di alam manusia. Bahkan dari juga sorga Tusita pun itu turun ke alam manusia. Artinya menegaskan bahwa inilah yang terpenting ketika saat inilah kehidupan di alam manusia. Artinya kehidupan manusia adalah kehidupan yang sangat berharga. Jadi Master Jensen ya, jadi menegaskan kembali dari 5 jalan yang bisa ditempuh untuk sampai sono artinya, tapi menegaskan jalan manusia adalah jalan lurus menuju kebudayaan. Karena disinilah seorang bodhisattva dilahirkan akan menjadi Buddha. Meskipun bodhisattva awalnya ada di surga Tusita, ketika mau menjadi Buddha akan turun ke bumi, ke alam manusia. Itu menekankan bahwa alam manusia adalah sangat penting dalam pencapaian kebudayaan. Oleh karena itu, muncullah kemudian gagasan untuk terus berlatih memanfaatkan kehidupan manusia ini yang mungkin kita kenal sekarang sebagai jalan bodhisattva ya, jalan jalan bodhisattva ini kan ciri khasnya adalah memberikan manfaat buat orang lain dengan melatih 6 paramita tadi. Dan 6 paramita ini seperti halnya yang seperti Sejeng tadi adalah sampaikan bahwa ini dilatih melalui terjun langsung. Terjun langsung belajar kesabaran ya memang tidak bisa ya. Hanya baca buku itu beda sekali. Saya juga merasakan demikian. Saya udah kenal konsep cinta kasih, kasih sayang dan seterusnya. Ya akan mengenal lebih ketika kita terjun langsung berinteraksi dengan masyarakat gitu loh. Jadi di sini memang sangat penting ya. Tapi Master sendiri saya katakan adalah orang-orang yang sangat kritis sehingga di sila siji sekarang kan misalnya berbeda konsep dengan Master Taise kan. Kalau di sila siji yang sila ke-10 Master kan menegaskan agar kita sebagai insan suci untuk juga tidak terlibat politik praktis dan tidak ikutan dalam hal demonstrasi. Sehingga inilah yang merupakan kritisan Master juga terhadap yang guru-guru sebelumnya ya. Dan saya lihat sih luar biasa Master ini ya. Artinya di sini Master ini sudah belajar banyak dari pengalaman-pengalaman buku-buku yang dibeli. Kemarin kan ada cerita ya Master itu membeli buku, niatnya kan ketika udah ditolak untuk menjadi bikuni itu kan niatnya mau beli buku Master Taise ke Aula Bodhi atau Huiri ya namanya itu.
ternyata malah berjodoh dengan Master Johnson ya. Dan ini luar biasa nih jodoh. Inilah yang saya tekankan sekali di belajar di Jeci. Wah, ini apa ya? Menurut saya luar biasanya itu jalinan jodoh, lagi-lagi jalinan jodoh. Walaupun kita udah punya niat baik, udah punya kapasitas segala macam, kalau nggak ada jalinan jodoh itu ya akhirnya bisa gagal. Tapi ini luar biasa, kita juga belajar dari pengalaman Master Cheng Yen ini. Ternyata jalinan jodoh itu sangat penting gitu. Sehingga ketika itu dengan hanya 6 kata saja itu luar biasa, hingga hari ini kita bisa melihat manfaatnya dan kita bisa merasakan sendiri dari 6 kata itu ternyata luar biasa bagi orang yang tepat, tapi bagi orang yang tepat saya katakan. Kalau orang ingat tidak tepat juga akan menjadi kata-kata biasa. Ternyata inilah jodoh Master dengan Master Johnson. Ini yang lain mana sih, Sung? Ada yang mau sharing nggak? Kayaknya masih masih Belum agak ya. sepi nih. Hmm. Mungkin mau nambahkan, Sung Indra, silakan. Oh iya, memang hari ini Suceng Susiung sharing sangat bagus ya, Suceng. Buddha belahan raga. Mungkin nanti ada Suceng yang juga ikut sharing. Bukan belahan raga Buddha ya, Buddha belahan raga. Jadi harus dimengerti. Kemudian dari 3 generasi ya, tadi Suceng sharing. 开始老师法师ya, Yin Sun Fase, Zhen Yan Fase. Kita generasi keempat. Tapi saya lebih melihat dari tiap generasi itu transformasi ya, lebih daripada itu ya, bukan reform ya, transform. Jadi transformasi itu dia dikembangkan, yang lama itu tetap maintain. Jadi seperti Sunfas yang ada intisari, ada penjelasan segala macamnya setelah naskah sutra ya. Tentunya naskah sutra kita tidak kotak-katik ya. Biasanya para moderator langsung baca, masuk ke intisari baru penjelasan. Jadi lebih ke transformasi ya. Jadi bagaimana Madiono Sesiong, kalau Belanda Racing kita masuk ke kuis boleh? Ya, Ayo mari kita kuis jam dulu nggak apa-apa, Sung. 8.40 Sambil, silakan. Mungkin oke, baik, baik. dulu 3 pertama. Silakan. Baik, baik, baik. Oke, saya semuanya sambil mengikuti kuis ya. Siapkan juga yang setelah ini ya, yang mungkin ada sesi sharing lagi ya. Jadi mohon siap-siap untuk yang lain juga untuk berbagi ya, sama-sama belajar di sini. Oke, nanti ini ada Sesung Suhardi ya. Nanti setelah kuis kita akan luncurkan sharing. Untuk kuis hari ini adalah hari Kamis tanggal 26 Juni 2025, Sutra Trade bab 21 episode 1792. Cara menjawab kuis seperti biasa, tuliskan nomor soalnya, diikuti jawabannya. Misal 1D artinya soal nomor 1, jawabannya D. Silakan untuk soalnya. Soal nomor 1. Dalam menapaki jalan bodhisattva, kita harus melakukan hal-hal di bawah ini, kecuali A. Mempraktekkan secara nyata, B. Membangun stupa mustika, C. Membangun ikrar agung, D. Membangkitkan bodhicitta dari kendaraan besar, E. Menjaga sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Silakan saya jawab, saya akan hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Jawabannya adalah B. Membangun stupa mestika. Nomor selanjutnya. Nomor 2. Menurut Master Cheng Yen, apa peran bodhisattva dunia dalam masa pandemi? A. Menyendiri untuk bermeditasi. B. Menghindari kerumunan dan tidak melakukan aktivitas sosial. C. Terjun ke tengah masyarakat untuk membantu dan membimbing. D. Fokus pada pelatihan diri secara diam-diam. E. Menyebarkan ramalan tentang masa depan. Nah, hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah C. Bisa dilanjut nomor 3. Apa makna dari pernyataan hati Buddha dan hati makhluk adalah tiada beda? A. Semua orang pasti akan menjadi Buddha. B. Kita harus menyembah Buddha setiap hari. C. Semua makhluk memiliki sifat Buddha.
hanya dibedakan oleh kebingungan dan pencerahan. D. Tidak ada yang bisa mencapai kebudayaan kecuali para biksu. E. Perbedaan hanya pada karma masing-masing. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Semua makhluk memiliki sifat Buddha. Oke, silakan lanjutkan, Seung Indra. Terima kasih, Kandan. Ya, kanan ya, Madiono Sesyong. Lanjut kita soal keempat. Mengapa Master menganjurkan hidup vegetarian? A. Karena sayur lebih murah. B. Karena buah dan sayur menyehatkan. C. Karena hidup vegetarian mencerminkan cinta kasih dan ketenangan batin. D. Karena sulit mendapatkan daging selama pandemi. E. Karena mengikuti budaya tradisional. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah C ya. Banyak yang benar ini. Next, soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan pelajaran besar ya? A. Pendidikan formal di universitas. B. Pelatihan militer dan kedisiplinan. C. Pendidikan hati dan kebajikan melalui penyebaran Dharma. D. Pelajaran bahasa dan budaya Tionghoa. E. Latihan meditasi dan yoga. Silakan Siung C. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah C ya. Next, soal ke-6. Apa yang dilambangkan oleh pernyataan orang yang menegakkan sutra ini telah pun melihat diriku? A. Ia telah bermimpi bertemu Buddha. B. Ia memiliki kekuatan gaib. C. Ia menyatu dengan kebijaksanaan dan sifat Buddha. D. Ia mendapat tanda dari langit. E. Ia tidak perlu belajar Dhamma lagi. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. C ya. Jadi 4, 5, 6 semua jawabannya C. Ya. Karena Susung yang telah mengikuti, nah kita sambil menunggu hasilnya, kita undang dulu yang tadi sudah resign. Suhardi Susung dari Palembang, silakan. Ya, selamat pagi Sesyung Seciemannya. Terima kasih Sesyung Indra. Terima kasih juga ya Kanan juga untuk Sesyung Madiono. Ya, saya dari tadi juga menunggu ya siapa lagi ya yang akan sharing setelah Suceng Sesyung. Sepertinya belum ada. Jadi saya coba menggenggam kesempatan ini ya. Kanan ya Sang Kaise, sungguh luar biasa ya. Materi hari ini juga menurut saya sangat cocok ya dengan alur atau visi misi daripada organisasi kita ya, dengan kesadaran berkah dan kebijaksanaan berada di tengah orang banyak ya. Jadi tadi saya ada membaca beberapa kalimat yang cukup masuk dan mengkritik hati saya ya. Apa itu? Yaitu ada pernyataan atau pertanyaan pada mungkin seorang umat ya, yang diumpamakan oleh Master bahwa saya menjadi orang baik, adalah itu yang paling benar, tidak peduli dengan hal duniawi ya, asalkan diri saya aman dan tenteram sudah cukup. Nah, Master menyampaikan ya tadi di ceramah, benarkah diri sendiri merasa aman dan tenteram itu sudah cukup? Nah, ternyata belum tentu ya. Yang menurut Master itu adalah yang benar adalah di dunia ini setiap orang harus hidup damai dan aman. Artinya ada setiap orang. Nah, inilah intisari dari kendaraan besar ya. Dan saya sangat setuju ya. Mungkin Sesyung Sece yang mungkin pernah belajar meditasi mungkin ya. Misalnya nih, kita ingin dengan tenang ya melakukan meditasi. Tetapi kalau lingkungan tidak mendukung, setiap orang yang ada di sekeliling kita hiruk pikuk, kita juga tidak akan tenang. Ya, artinya kita mau tidak mau kita harus akui bahwa
selain kondisi internal diri kita, kondisi eksternal pasti akan mempengaruhi. Jadi menurut saya akan salah persepsi kalau kita hanya melihat diri ke dalam diri sendiri tapi lupa akan kondisi luar, ya. Nah, kemudian saya juga tertarik tadi Master ada menyampaikan bahwa sebenarnya kita dalam kegiatan sehari-hari itu dengan menjaga sila ya, samadhi dan kebijaksanaan itu adalah intisari dari ajaran Sang Buddha ya, kita sama-sama paham. Nah, pengembangan diri dimulai dari sana ya. Nah, dunia suci yang kita kenal, yang sudah kita berkecimpung di dalamnya, ini jelas ya bisa menjadi wadah bagi kita untuk melakukan pelatihan diri ke dalam, mengembangkan kebijaksanaan dan sekaligus menciptakan berkah ya untuk kita dan lingkungan atau eksternal, internal, eksternal sudah lengkap nih Sesiung Setia. Nah, saya juga mengutip sedikit ya ceramah Master hari ini, Dharma seperti air ya. Jadi kalau ada Dharma itu ya ibarat air jernih, menjernihkan kotoran batin kita. Nah, seperti kulkas ya kata beliau ya, membersihkan makanan non-vegetarian, mengganti dengan sayuran, dan kita bisa mencicipi harumnya atau wanginya buah dan sayuran yang ada. Ya, ini mungkin perumpamaan, tapi bagi saya mendalam. Tidak serta-merta hanya ya terkait dengan makanan ya Sesiung Setia, tetapi bagaimana kita membersihkan batin kita yang kotor ya sehingga bisa kita asah menuju ke sifat hakiki kebudayaan yang sungguh harum ya, tiada tara pastinya. Nah, jadi mungkin yang hari ini sangat mengena di saya, apapun yang kita lakukan itu dasarnya menjaga sila samadhi dan panya atau kebijaksanaan, kemudian kita asah terus ya di dunia suci, dan mudah-mudahan Dharma itu bisa masuk ke dalam batin kita ya, membersihkan batin kita dan semakin lama mendekati sifat hakiki kebudahan. Nah, sebelum saya tutup, mungkin saya hanya mau menyampaikan sedikit informasi yang pernah saya pelajari ya. Sejak saya masuk suci juga, saya juga coba mencari seluruh literatur yang berkenan ya. Dan kebetulan tadi Sesiung ada menyinggung sedikit mengenai Master Taishi ya. Nah, Taishi Tase ya. Nah, Taiwan setahu saya itu menurut saya sangat keren dan penuh berkah. Kenapa? Ternyata di sana ada istilahnya Seta Tianwang yang di sana yang sangat dihormati, tokoh-tokoh yang sangat dihormati, tokoh-tokoh Buddhisme yang sangat dihormati. Jadi ada di arah utara itu seingat saya ada Master Sheng Yan, itu ada Fakusan ya, Dharma Drum ya Mountain. Kemudian ada Xingyin, itu ada di selatan. Itu yang sering kita kenal dengan Fo Guangshan. Kemudian master kita sendiri luar biasa ada di timur atau Hualien ya terkenal dengan Ceci Kong Te Hui yang sekarang kita geluti bersama. Kemudian ada di barat ya, itu ada Wei Jue Tase ya, itu ada alirannya disebut Zhong Taishan. Nah, jadi ini Taiwan ini makanya saya bilang keren banget ya. 4 arah mata angin diisi oleh 4 tokoh Buddhisme yang semuanya boleh dibilang notabene Buddhisme humanistik. Ya, jadi kita harus bersyukur di mana kakek guru kita Master Yin Sun itu sangat mempengaruhi keempat tokoh ini. Jadi sungguh luar biasa ya Sesiung Setia. Kita sudah berada di satu wadah yang tepat untuk melakukan pembinaan dan pelatihan diri kita sekaligus bisa bersumbangsi ya dengan tepat ya melalui Ceci Kong Te Hui ya atau Yayasan Buddha Suci ya. Mungkin itu saja dari saya Sesiung Setia. Kanten Tachia. Ya,感恩呢，苏哈迪师兄四大天王呀，在台湾
ada 4 ya. Memang salah satu di timur itu Tzu Kong Te Hui ya, Master Zhen Yan Fa Si. Dan saya pernah ada training di Hualien, Taiwan. Setelah itu besok-besoknya kita tidak langsung pulang ya, tapi Sijie di Tzu Hualien itu membawa kita jalan-jalan. Ya, termasuk ini ke Drum Mountain tadi ya. Jadi itu logonya banyak drum ya, drum. Jadi memang sangat luas, sangat asri lokasinya. Dan ini menunjukkan bahwa satu sama lain itu sangat saling menghormati ya. Kita dibawa ke sana dan diterima dengan sangat apa ya, dengan penyambutan yang bagus sekali saya lihat ya. Jadi seperti eh, seperti saudara. Saya pernah ke sana sih. Jadi eh, sharingnya sangat bagus ya. Setiap orang, kita sendiri aman, apakah sudah cukup? Tadi Suadi Sesyong menjelaskan tentang master ya, menjelaskan harusnya setiap orang itu aman. Memang kita belum mencapainya. Pandemi contohnya, apakah kita aman? Belum terjangkiti, tapi orang lain tidak aman, kita juga tidak aman ya. Jadi kita harus berusaha bersama untuk masyarakat. Nah, kanan ya, Swardi, Sejong sekali lagi. Kemudian ini hasilnya sudah keluar ya, dengan kita ucapkan selamat kepada Heavy Triana Secie, Palembang, Tini Secie, Lampung, Evilia Septiani Secie, Palembang, Yenilau Secie, Jambi, Lianiwati Secie, Lampung, Liang Chuyen Secie, Pusat ya. Di antara pemenang, adakah yang mau sharing? Silakan langsung raise hand atau buka mic. Ya, silakan saya semuanya. Ya, Oh, saya Pak, semua ini. Pak Osus yang Saya mumpung semuanya. ada waktu 5 menit ya, Susung. Ya, masih lumayan ini memanfaatkan waktu. Ya, Susung ya, kita hari ini tercerahkan lagi ya. Satu lagi pengetahuan tentang Buddha belahan raga ya. Tadi Iya, iya, iya. Sing Susung menjelaskan Buddha belahan raga adalah yang menjalankannya eh, sesuai ajaran Buddha. Kemudian dicuci itu lebih ke kerumunan orang banyak. Mungkin sambil menunggu karena ada waktu, mungkin saya isi dengan satu sharing ya tentang serial TV di Dai TV ya. Tidak ada cerita di foto itu, cuma mengingatkan aja Seung Suci. Ong Ciwe Seung boleh tampilkan karena ada waktu ya saya lihat 4-5 menit gitu. Ong Ciwe Seung atau Haliman Seung, ada foto yang bisa tampilkan. Maaf, Sesio, fotonya sudah dikirim ya, sudah ya. Karena, Sudah kirim ke Haliman Seung. oh iya, kanan Sesio. Katanya CC ke Om Ciwe Susyung. Atau yang lain ada yang mau sharing, silakan. Belum tampil ya, Sung ya. Iya, mungkin Susyung sharing dikit, saya sambil tunggu supaya Kalau saya sih tersedia. pengalaman sedikit aja nih dari belajar di dalam terutama teks-teks Mahayana itu kadang memang ada perbedaan-perbedaan ya dalam arti eh saya sendiri kadang harus hati-hati dalam hal wah ini ada kok Buddha banyak ya gitu ya ada macam-macam ya gitu tapi saya sendiri sebagai pembelajar ya terus belajar gitu intinya. Tidak kemudian kemudian istilahnya langsung menghakimi atau menyalahkan atau gimana intinya adalah kita terus memahami dari alur alur masing-masing dari tradisi atau mazhab ini gitu. Silakan sudah ada silakan. Ya, ini cuma foto ya, saya foto di kemarin di TV ya. Ini pelita di negeri seberang ya. Jadi sebenarnya hari ini berkaitan dengan penjelasan Buddha belahan raga ya. Sesiong ini adalah seorang aktor ya, seorang aktor. Dan terakhir di episode ini ya, di film ini dia masuk ke sebagai relawan suci. Sebelumnya beberapa kali saya yakin banyak Sesiong Suci ya telah menonton filmnya ya di Daai.
dia tidak masuk ke suci ya dalam kehidupan pribadinya. Tapi di film ini dia masuk ya. Akhirnya dia masuk. Dia memerankan siapa? Kita lihat next ya. Next, Ciwei Sesiong. Ya, memerankan ini adalah Sesiong yang seorang bisnismen yang sukses ya di Taiwan. Kemudian dia pindah ke Malaysia di kota Melaka ya. Pada saat itu dia masih belum masuk ke Suci. Di sana eh, perusahaan gabernya susah payah ya. Akhirnya juga berhasil. Beliau didampingi seorang istri yang sangat baik ya, sangat filantropis ya sebenarnya. Pada perkembangannya istrinya lebih melihat bantuan kepada masyarakat setempat mencari makan di negara itu, maka memberikan satu uh, support ya ke negara yang bersangkutan juga ya. Di situ banyak yang dia bantu, tapi pada akhirnya istrinya uh, mengenal Cuci ya, dan akhirnya belajar juga di balik ke Taiwan. Mereka orang Taiwan, jadi di Hualien itu uh, banyak belajar dan diajaklah Sesiong ini ya. Sesiong ini balik ke Taiwan. Pada saat itu yang bersangkutan juga seperti kita-kita ini pada awalnya sebelum masuk suci, eh, saya melalui bisnis camp banyak sekali yang kita pertanyakan, ada juga yang kritik juga cukup banyak. Ini sama juga tidak serta-merta terima. Pada akhirnya setelah mengikuti di Hualien ya, acara demi acara, beliau sangat tersentuh ya, dan dia mau menjadi murid master. Kemudian kemarin episodenya saya sangat menarik ya menontonnya. Dia tunjuk tangan, tanya master. Oke, silakan Anda bertanya. Saya boleh jadi murid master nggak? Ya, master menerimanya. Jadi dia heran kalau setelah dia terima, kalau nggak ada acara ini itu ya di Cuci, memang seperti itu. Kemudian Master mengatakan, kita sering mendengar juga ya di Cuci ya, itu uh, forcing sese. Jadi 4 kata aja. Yang penting kamu ada jiwa ya, jiwa Buddha ya. Artinya jiwa tatata. Sece itu mengikuti tekad guru. Gurunya siapa? Master. Jadi kita mengikuti tekad guru. Itu 2 share aja bisa. Kita mengikuti sebagai murid ya. Dan diberikan Fangpianfa ya. Pertama banyak sekali Xiong Sece yang tidak berani masuk Seci ya. Kita sering sangat sulit mengajak relawan baru ya sebenarnya. Mereka melihat 10 sila itu. Nah, bagaimana kalau kita tidak mengikuti bisa masuk ke suci. Di sini filmnya sangat bagus ya. Dia menceritakan bagaimana secara pelan-pelan kita mengikuti 10 sila. Jadi tidak serta-merta suatu beban ya. Jadi beliau itu sangat bagus ya di penjelasan di Hui Ke Se ya. Setelah film selesai ada Hui Ke Se. Sim saya bisa menontonnya tiap hari jam 3 sore atau jam 8 malam. Filmnya belum selesai. Jadi silakan, saya merasa beliau ini adalah Buddha belahan raga juga ya. 1993 di Melaka sama dengan Seci masuk Indonesia 1993. Ya, Cium Seci, kanan ya. Ini kayaknya belum ada yang resign ya, waktu juga sudah jam 9.01 ya. Kita close ya Madiun Sesiong ya, boleh? Siap, siap. Silakan, Seong. Jadi sebelumnya kita hari ini ada kosakata nggak ya? Host bisa tampilkan? Hari ini tidak ada kosakata Indra Oke, Sesiong. tidak. Ya, kanan ya, Ong Ciwei Sesiong. Kita ucapkan kanan ya kepada Sim Sice yang telah mengikuti Sun Fast yang pagi ini ya. Kanan pada Vivi Liang Sice, Ong Ciwei Sesiong, Su Cheng Sesiong dan Suhardi Sesiong ya. Sebelum kita close, kita wensing dahulu ya. Sim Sice, Qing Qili, Qin He Zhang. 向佛菩萨及上人行三问性礼，问性，再问性，三问性。Ya, kanan Sesiong Sece. Jangan lupa absensi ya, Sesiong Sece. 明天见。 Untuk yang kecil semua. Kanan semuanya. Kanan. Semuanya. Terima kasih Indra. Sampai jumpa besok.
Sampai jumpa Cảm semua ơn họ là kalian. Xích Siêu. Cảm ơn họ lại rất nhiều. Ya, kan.